Halo, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah subscribe lama banget dan selalu komen, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang apa yang menarik ya, apa yang menarik dari dirimu. Oke, nanti kita cek di sini. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu file 1 ada ini. File kedua ada ini. File ketiga ada ini, oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang sudah Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1, mungkin kalian dilihatnya yang menarik itu karena kalian religius. Mungkin ya, dilihat sebagai orang yang religius atau memang tahu banget hal-hal yang berbau agama ya, religion. Kayak gitu. Terus di sini ada Page of Cups. Sini ada Eight of Cups, ada Five of Swords, ada Ten of Wands, ada Seven of Wands. Oke. Soalnya kalau misalnya ada noise. Oke, jadi yang menarik adalah kamu tuh kalau misalnya cara kamu mencintai orang itu benar-benar pure banget. Maksudnya pure banget kayak anak-anak yang suka sama sesuatu. Jadi beneran apa ya, dilihat itu kayak yang cinta-cinta orang polos gitu tuh kelihatannya ya gitu tuh. Terus di sini juga kamu kelihatannya juga sangat-sangat menariknya tuh karena sangat-sangat gampang banget untuk lihat gue sesuatu. Jadi kalau misalnya kamu untuk moving on dari situasi yang gak menguntungkan kamu langsung bisa pergi dari situ gitu. Tadi kan banyak orang yang ketagihan banget, maksudnya ketagihan ada di situasi buruk tuh kayak yang gak mau keluar kayak gitu kan ya. Tapi kalau kamu tuh kayak cepat banget move on-nya kayak gitu. Terus kamu juga punya pemikiran yang tajam banget. Jadi dilihatnya juga kadang nih kalau misalnya seandainya ada orang nih ngerasa sakit hati, kamu bisa ngerasain dia juga kayak gitu. Jadi kayak yang apa ya, selain pikirannya tajam juga gitu, kadang-kadang tuh fair juga gitu. Kamu tuh kayak yang kalau misalnya orang lain kayak nyakitin kamu bakal ngasih rasa sakit yang sama juga gitu. Jadi kayak biar seimbang, kayak sama-sama sakit hati juga gitu. Jadi kayak menariknya kayak gini sih. Jadi ibaratnya nggak ada yang bisa main-main sama kamu kan gitu. Walaupun kamu misalnya kayak gini nih, kayak kalau cara kamu cinta itu polos dan lain-lain, tapi kalau namanya urusan yang kayak begitu gitu tuh kayak yang ada orang nyakitin kamu bakal ngasih hal yang setimpal juga ke orang itu. Jadi tipe kali yang balas gitu loh, ngebales. Terus di sini juga kamu juga dilihat sebagai yang menariknya tuh karena kamu tuh selama hidupnya ya jatuh bangunnya sendiri kayak gitu ya. Kamu bawa beban kamu sendiri, kamu bawa yang nyelesain juga sendiri. Jadi kayak nggak bergantung banget sama orang lain kayak gitu. Terus kamu juga dalam ngadepin situasi problematik dalam hidup kamu juga kamu bisa banget gitu loh. Jadi kayak ada defending something. Jadi kayak yang kamu tuh bisa melindungi diri kamu sendiri dan hak-hak kamu kayak gitu. Ada orang yang kalau misalnya udah diserang sama orang menciut, tapi kamu nggak, kayak yang malah makin maju kayak yang mau apa kayak gitu. Selalu kayak gitu. Terus di sini juga ada trust. Di sini ada intention. Di sini ada past life. Oke, di sini ada trust. Jadi kamu tuh bisa banget percaya sama sesuatu yang di hadapan mata tuh sebenarnya belum jelas apa itu gitu. Belum jelas di depan sana tuh. Misalnya gini, kamu ada proyek terus udah gitu di depan sana nih nggak tahu nih ini bakal berhasil atau enggak, tapi kamu terabas aja maju, percaya kalau Tuhan tuh bakal bantu kamu. Nah itu, ini ada leap into the unknown. Terus ketika jalan itu benar-benar udah nggak ada takutnya gitu. Jadi kayak yang yakin aja, karena niat kamu kalau ngelakuin sesuatu tuh benar-benar niat, nggak setengah-setengah. Dan juga kayak yang nggak bakalan tuh namanya nemuin diri kamu tuh
di tengah jalan tuh kayak yang berhenti di tengah jalan gitu, kayak yang ini bosen, capek atau gimana tuh nggak ada, karena udah ada niat dari awalnya, segala sesuatunya tuh niat kayak gitu. Dan kamu juga sangat clear banget untuk bisa milih sesuatu yang emang buat kamu tuh baik gitu. Dan juga fokusnya ini, jadi kalau misalnya kamu tuh nggak bisa namanya fokus kamu tuh dipecah gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau pecah fokus kamu nggak segan-segan untuk ninggalin orang itu gitu tuh. Jadi kalau kamu pengen sesuatu ya kamu fokus jalannya ke satu itu gitu, ke yang kamu mau kayak gitu. Terus sangat bold banget kalau udah minta sama universe. Jadi kalau misalnya kata kamu ya Tuhan pengen minta ini, pengen minta itu gitu, dan kamu tuh udah fokus ke situ aja pikirannya gitu. Makanya nggak seringnya kayak sesuatu yang kamu mau tuh selalu kamu dapetin ya karena kamu fokus niatnya, karena Tuhan itu biasanya lihat niatnya dulu gitu. Niat dibarengin action, nah kamu tuh jadinya kayak gini. Terus trust, di let go, serahin sama Tuhan juga gitu. Ini keren gitu. Dan ada past life ini old soul ya. Jadi file 1 ini old soul. Itulah kenapa mungkin kamu paham banget banyak wisdomnya. Ini banyak pengetahuan tentang agama atau pengetahuan tentang historical ya, tentang sejarah-sejarah yang kayak gitu. Karena kamu old soul, kamu jiwa tua, terus wisdomnya sangat banyak. Terus inkarnasi di hidup ini juga buat ngerilis karma-karma kamu, selesaikan karma-karma kamu sambil bagi-bagi wisdom kamu juga gitu. Jadi wajar kalau misalnya kalau pas banget sama indikatornya, karena gitu old soul sebenarnya. Makanya kamu kayak punya amunisi gitu loh untuk bisa nyerang orang kayak gitu kan. Maksudnya kayak yang mempertahankan hak-hak kamu tuh, kamu udah punya amunisinya gitu tuh di Akashic Record kamu kayak gitu. Ini ada past life nih. Terus kita lihat lagi. Sakral Chakra, sangat menarik banget dilihat orang lain. Jadi kayak dilihat itu kayak yang menarik aja, walaupun kamu nggak masuk standar gantengnya orang atau standar cantiknya orang, tapi kamu tuh menarik, karismatik gitu. Jadi orang tuh banyak yang tertarik sama kamu. Ada free di sini, kamu sangat bebas banget kelihatannya, sangat bebas banget. Jadi bebas banget milih apa yang kamu mau, bebas banget untuk kayak yang bener-bener action tuh gimana kayak gitu, bener-bener bebas banget. Dan karena ini kan ada free will tadi ya, maksudnya kayak yang ada leap into the unknown gitu tuh, kayak yang jalan ke sesuatu yang nggak kamu tahu tapi kamu bisa kayak gitu. Nah itu kan menggambarkan kebebasan gitu loh, surrender, jelas kan. Tadi nyambung sama yang trust tadi, ada belief gitu ya, ada belief, kamu percaya kalau misalnya diserahin ke Tuhan gitu tuh. Setelah niat, action, diserahin ke Tuhan gitu, kamu tahu prosesnya kayak gitu gitu sih. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius. Untuk inisial ada F, Q, C, V, ada B. Oke, jadi ini inisialnya, ini bisa nama depan kamu, tengah, belakang, ataupun nama panggilan apapun itulah pokoknya. F, Q, C, V, sama B. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik nih, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan memang untuk personal reading sendiri 150.000 rupiah untuk 2 pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle cardnya. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye-bye. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 2 ini kelihatan banget kayaknya yang menarik itu karena kamu orangnya nge-chill gitu. Kamu orangnya santai, kayak bebas aja gitu, happy. Biasanya kelihatan ya. Di sini ada Nine of Swords, ada The Sun, ada Knight of Wands, ada Six of Wands, ada Nine of Cups. 9, what is this? Diapit oleh 9.
Yang menarik adalah kamu tuh walaupun segala sesuatu dipikirin, apa-apa dipikirin, jadi bikin stres atau nggak bisa tidur atau banyak mimpi buruk dan lain-lain, kamu nggak nyeritain itu ke orang lain, malah ke orang lain tuh lebih ke kayak nunjukinnya oh happy. Jadi ibaratnya kayak menutupi kesetresan kamu dengan ketawa-ketawa, dengan happy-happy, kayak happy times gitu, kayak yang happy preacher buat orang lain kayak gitu. Karena kamu percaya kalau misalnya ngasih kebahagiaan orang lain juga mungkin aja bisa ngasih energi positifnya gitu ya, kayak gitu. Terus kamu juga sangat passionate, sangat-sangat bersemangat sama sesuatu yang kamu kerja atau kamu cita-citain. Terus kamu juga dilihatnya sebagai orang yang sukses gitu. Suksesnya ya sukses di jalan kamu, bukan sukses karena oh kamu kerja di mana terus udah gitu dengan gaji sekian udah bisa beli mobil beli rumah, nggak kayak gitu. Tapi kamu tuh dilihatnya sebagai sukses jadi diri kamu sendiri, sukses dari jalan yang kamu tempuh sendiri kayak gitu, nggak pakai frame orang lain kayak gitu kan. Akhirnya ada fulfillment, dilihatnya sebagai orang yang punya sense atau memang dikasih fulfillment, ada apa ya, pemenuhan diri, pemenuhan hati gitu kayak gitu. Jadi apapun terpenuhi gitu, mau materi, mau apa, mau cinta, apapun itu kamu sudah bisa terpenuhi dengan sendirinya. Walaupun mungkin terlihat jomblo, nggak punya pacar atau gimana kayak gitu, ataupun nggak punya pasangan, intinya kayak gitu, kamu tetap ada fulfillment di situ. Jadi makanya orang tuh salut, orang tuh kadang-kadang kalau misalnya bahkan ada yang nggak bisa single aja gitu kan ya, dari pacar satu ke pacar yang lain gitu kan, karena memang dia nggak punya fulfillment gitu, bergantung sama orang lain kan. Tapi kamu nggak, kamu sendiri pun kamu happy gitu, fulfillment. Jadi kamu bisa tuh nge-change ya yang tadinya stres dan lain-lain ke happiness tuh, kamu bisa banget itu, jago banget. Mungkin aja ya 1 jam yang lalu kamu galau dan lain-lain, tapi 1 jam kemudian kamu happy, ketawa-ketawa gitu. Kamu bisa kayak gitu jenisannya, kayak gitu. Terus di sini ada moon cycle, di sini ada miracle, di sini ada hope. Jadi kamu dilihatnya, yang menarik dari kamu adalah kamu percaya kalau misalnya segala sesuatu itu ada divine timingnya atau ada waktunya kayak gitu ya. Dan kamu tuh sangat-sangat menghargai banget gitu loh waktu tersebut gitu tuh. Karena nggak bisa namanya kita maksa, oh hari ini kita harus begini, kita harus begitu, kecuali Tuhan yang ngatur, Tuhan yang ACC kan gitu. Jadi kamu kayak lagi nunggu divine timingnya dari segala sesuatu yang kamu usahain kayak gitu ya. Terus kamu juga biasanya kalau orang-orang yang kayak gini nih, beruntungnya itu waktu bukan zaman sih, maksudnya tergantung dari lahirnya mereka gitu tuh, lahirnya kamu sendiri gitu. Misalnya kamu itu pas lahir itu mendekati new moon, berarti mungkin new moon itu yang bawa keberuntungan buat kamu atau timing terbaik untuk kayak lamar kerja atau mulai project dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lahirnya kamu itu adanya deket full moon gitu kan ya, deket purnama nih, deket full moon, itu berarti kamu bisa narik rezekinya atau narik perfect timingnya itu di waktu-waktu tersebut kayak gitu. Biasanya sih tiga hari sebelum full moon dan 3 hari setelah full moon biasanya gitu ya. Atau enggak kalau yang new moon berarti 3 hari sebelum new moon dan 3 hari setelah new moon gitu ya. Oke. Terus anak bulan banget nih, Pal 2 nih gitu. Terus di sini juga kamu bisa seeking out miracle tuh bisa banget karena kamu punya have faith atau kepercayaan gitu kan. Karena tadi kan tentang divine timing. Karena kamu percaya, akhirnya Tuhan tuh kasih kamu keajaiban-keajaiban yang banyak gitu. Ditambah lagi kamu kan vibrasinya juga tinggi ya. Happy itu vibrasinya tinggi. Akhirnya kamu narik sesuatu yang memang kamu mau kayak gitu. Walaupun dengan divine timing, walaupun gak sesuai dengan frame kamu, waktu yang rencananya kamu gitu, tapi didapetin kok gitu tuh. Karena Tuhan tuh mau nunjukin keajaibannya ke kamu kayak gitu. Pokoknya doa-doa kamu tuh sudah dijawab semua. Dan kamu tuh kayak yang menyerahkan bagaimananya gitu, bagaimana si doa ini datang ke kamu tuh kamu kayak lepasin aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus ditambah lagi kamu juga punya harapan yang besar akan sesuatu gitu tuh. Jadi intinya positif terus kelihatannya kayak gitu. Dan kamu juga kalau misalnya ada sesuatu yang buruk terjadi di kamu, ya itu dilewati aja di belakang. Walaupun malam-malamnya bakal kepikiran atau overthinking, tapi sudah setelah besoknya langsung ditinggalkan gitu. Kayak leave behind lah gitu. Jadi fokusnya ke lightnya aja, fokusnya ke cahayanya aja, ibaratnya kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Untuk zodiak di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, Leo,
Sagittarius Aries, bisa Scorpio Cancer. Third eye chakra, oke. Ini adalah orang-orang yang third eye-nya ya, atau mata ketiganya jalan, maksudnya mata ketiganya berperan sangat lumayan gitu loh. Jadi kalau kamu mau intuisi, kamu tahu waktu yang tepat kapan untuk bertindak. Jadi kamu tuh udah tahu situasi loh gitu. Situasi kamu harus action atau harus istirahat, tahu banget. Gitu. Sacral chakra, oke, ini tentang kreativitas juga sih. Tentang kreativitas, kamu kreatif banget. Terus banyak banget yang suka sama kamu kayak gitu. Banyak banget nih, karena menarik ya, karena kayak ibarat kayak kamu tuh cahaya terus mereka tuh laron gitu. Kayak gitu. Laron. The family, oke. Dilihatnya sebagai family man atau family woman ya. Itu yang menarik. Jadi kayak gimana pun itu kamu tetap mikirin keluarga kamu. Kayak gitu. Oke. Lah, ada G, ada N, ada Z, ada X, D, I. Oke, inisialnya ada G, N, Z, X, D, I. Ini inisialnya, kalau nggak ada mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan emang untuk personal reading sendiri Rp150.000 untuk 2 pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle cardnya. Oke, sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian pilih file nomor 3. Ini kamu dilihat sebagai orang yang royal atau terlihat seperti banyak uangnya, walaupun belum tentu. Tapi terlihat sebagai banyak uangnya dan royal. Kayak gitu. Di sini ada Knight of Cups, ada Nine of Wands, ada Six of Swords, ada The Fool, ada Four of Pentacles. Oke. Ini dilihatnya ya, yang menarik itu kamu tuh kayak yang bersemangat banget soal romansa, widih. Bersemangat banget soal romansa, terus kamu juga banyak pengikutnya. Kamu punya banyak temen geng atau mungkin temen-temen ya yang emang ada di sekitaran kamu, karena memang ngelihat kamu tuh mungkin aja kalaupun nggak royal banget, kamu mungkin sering bisnis. Jadi mereka tuh kamu tuh banyak banget pasukannya gitu tuh, ibaratnya untuk kayak mulai bisnis dan segala macam kayak. Jadi jago bisnis dilihatnya kayak gitu ya. Terus kamu juga seringnya tuh dari tempat satu ke tempat yang lain gitu loh. Jadi kayak nggak tetap di satu tempat untuk kayak bisnis ini gitu tuh. Walaupun memang bisnisnya kayak yang ya udah baru rencana doang atau gimana, tapi kamu tuh kayak punya banyak kenalan, punya banyak channel kayak gitu dari tempat satu ke tempat yang lain kayak gitu. Dan kamu kalau udah maju untuk ngejalanin project itu udah kayak yang bodo amat, maju mau ada apa di depan terserah, maju aja gitu tuh. Karena justru itu yang menimbulkan banyak banget miracle, karena ketika kamu percaya kamu jalan percaya sama Tuhan, kalau misalnya apapun di depan sana mau hal buruk terjadi pun Tuhan bakal bantu kamu beneran. Disitulah terjadi banyak banget miracle-nya gitu ya. Dan kenapa kamu misalnya kalau mulai bisnis tuh lancar, mulai bisnis tuh jalan kayak gitu ya, terus banyak banget relasi ya, karena memang itu kamu percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal kasih yang terbaik. Mau di depan ada apapun itu kamu terabas aja gitu. Kayak yang apa ya, selagi ada peluangnya ya kenapa enggak gitu. Kayak gitu sih. Terus di sini tuh ini kayak menggenggam sesuatu gitu tuh ya. Mungkin aja kayak kamu tuh punya beliefs atau punya kepercayaan di otak kamu yang memang gak bisa tuh kamu diganggu gugat sama orang lain, gak bisa tuh dilepas gitu aja gitu. Jadi kamu kayak punya pemahaman sendiri tentang sesuatu, apalagi yang berurusan dengan bisnis dan keuangan gitu kan ya. Jadi orang tuh gak bisa namanya ngutak-ngatik apa rencana kamu gitu tuh kan, karena kamu udah berjalan sendiri.
bisnisnya tuh nggak yang di inspiring dari orang lain atau gimana. Kamu jalan bisnis kamu sendiri, kamu tahu apa yang terbaik buat kamu tahu project kamu tuh kayak gimana, strateginya seperti apa, itu kamu udah tahu gitu tuh. Jadi kamu mencoba melindungi itu juga gitu tuh. Ibaratnya kalau kalau bisa dibilang sih kayak rahasia perusahaan gitu loh. Kayak kamu tuh punya project-project di otak kamu yang memang nggak bisa tuh sembarangan orang tuh tahu kayak gitu, trik-triknya, strategi-strateginya gitu. Kamu nggak bagi-bagi itu untuk ke sembarang orang kayak gitu. Jadi paling ke orang-orang yang tadi dipercaya aja baru kayak sedikit-sedikit gitu dibagi-bagi. Oh ini kamu, gue punya trik tuh begini 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 kayak gitu. Tapi kalau ke orang lain tuh enggak banget gitu. Sini ada passion, ini ada action, ada patience. Oke? Passion dan patience. Kamu tuh suka banget ngelakuin hal-hal yang emangnya bikin kamu excited gitu ya. Terus energi levelnya, kamu dikasih energi lebih sih sama Tuhan gitu tuh. Jadi kenapa kamu bisa punya strategi yang bagus, terus bisa ke tempat satu ke tempat yang lain, punya koloni yang bagus, yang banyak kayak gitu. Karena memang energi kamu tuh lebih, kamu dikasih energi lebih dibandingkan orang kebanyakan kayak gitu ya. Kamu juga dikasih kapasitas strategi atau kapasitas intelligence otak gitu lebih dari orang lain gitu. Kenapa? Makanya banyak banget yang memudahkan kamu dalam bisnis kamu sebenarnya kayak gitu. Walaupun memang dalam nggak langsung gitu ya, nggak langsung dapet bisnis. Misalnya kamu bikin project terus nggak langsung hari itu dapet kembali modal dan lain-lain, nggak apa-apa gitu tuh. Tapi beneran sustain gitu loh jadinya kayak long term project gitu loh, yang memang menjanjikan banget gitu. Terus di sini juga ada action. Kamu tuh kalau udah punya ibaratnya udah punya project di otak kamu, itu langsung di action kan, atau udah langsung dilakuin gitu loh. Nggak yang nunggu-nunggu dulu kalau bahannya belum ada, ininya belum ada, nggak ada yang kayak gitu. Jadi selagi dengan bahan seadanya pun kamu bisa kayak gitu. Dengan keterbatasan yang kamu punya, kamu tetap jalanin itu sampai akhirnya. Kan banyak banget orang-orang yang kamu nemuin tuh miracle atau keajaiban Tuhan yang tiba-tiba ngasih. Oh, ada orang yang bisa nge-provide kamu dari alat misalnya, atau nge-provide kamu dari modal dan segala macam hal-hal yang kayak gitu sih. Terus kamu juga kayak yang walaupun kamu tahu gitu ya kalau misalnya punya project itu langsung dijalanin, tapi kamu juga tahu caranya istirahat. Jadi ketika kamu harusnya tuh masuk cangkang, atau harusnya tuh jangan dulu gerak nih karena peluangnya belum ada kayak gitu, kamu juga tahu. Dan kamu tuh termasuknya sabaran juga untuk ngejalanin project yang kamu jalanin kayak gitu. Jadi nggak gampang nyerah juga sih gitu. Selagi kalau kamu diem bukan berarti nyerah, tapi kayak nunggu peluang yang ada gitu. Kayak gitu sih. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Taurus, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Semua zodiak ada di sini kelihatannya. Spiritual connections, oke. Ini ada yang unik juga, maksudnya kamu kan suka banget kayak yang romansa ya, hal-hal romansa, dan kamu tuh sebenarnya punya spiritual connection sama orang lain. Ya, spiritual connection itu jenisan soulmate atau twin flame mungkin kayak gitu ya, yang memang sebenarnya punya ada koneksi in the deep level. Jadi bukan cuma suka kayak kamu cantik, kamu begini-begini udah, atau kamu ganteng cuma begini-begini doang, ayo jadian, atau enggak kayak gitu. Tapi kayak tahu secara jiwa, tahu mind, body, and soulnya itu nyambung gitu ya. Kamu tuh punya nih spiritual connection. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu jomblo, nggak ada yang kok belum dapet yang cocok atau gimana karena kamu sebenarnya belum tahu gitu loh, belum tahu sebenarnya ada loh orang yang punya spiritual connection sama kamu gitu, yang ada di deep level gini. Surrender, dipasrahkan. Segala sesuatu yang sudah kamu action kan, kamu nggak lupa juga untuk dipasrahkan juga. Telepon, mungkin kamu bakalan sering-sering menggunakan handphone kamu lebih banyak karena kan kamu punya koloni nih gitu, kamu punya banyak banget relasi gitu ya. Jadi kamu menggunakan handphone lebih banyak gitu, dan mungkin rezeki kamu juga adanya dari handphone dulu gitu. Jadi dari mungkin telepon satu sama yang lain atau gimana kayak gitu. Terus manifested,
segala sesuatu yang kamu doakan, yang segala sesuatu yang kamu minta itu bakalan langsung, bukan langsung ya, maksudnya diproses langsung gitu loh, walaupun nggak yang sehari langsung jadi, tapi diproses langsung sama Tuhan. Karena apa? Karena kamu mau action, kamu mau jalan ke arah tujuan kamu, plus kamu juga pasrahin juga ke Tuhan. Ini semuanya kayaknya PL1, PL2, PL3 nih udah jago caranya setelah jago manifestasi gitu loh. Jago menjadikan sesuatu yang ada dalam otak kamu tuh jadi sesuatu kreasi atau sesuatu yang nyata kayak gitu. Kayak gitu. Terus inisial SG ZVYDA. Oke, ini inisialnya SGZVYDA. Oke. Ini bisa nama tengah, nama depan, nama belakang, nama panggilan, nama sosmed atau lain-lain, nama panggung atau apapun itu. Oke, kalau misalnya nggak ada di sini pun, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Kebetulan memang untuk personal reading sendiri itu harganya Rp150.000 untuk 2 pertanyaan berupa voice note dan photo shuffle card. Oke, sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye.